Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lona Fazira, NIM 12120422481, Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 21, kelas HTMB, mata kuliah Studi Al-Quran, Kampus UIN Suska Riau, dosen pengampu Dr. Muhammad Assobli, SHI, MSI. Di video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Buku Islam Melayu Nusantara, karya Bapak Muhammad Assobli. Saya akan mereview pada bab 5 yang berjudul Model Kepemimpinan dan Politik Orang Melayu. Yang pertama, model kepemimpinan. Kepemimpinan Melayu yang biasa disebut Melayu tua terdiri dari pemangku adat atau sebagai pemimpin formal, di samping tokoh tradisi seperti dukun sebagai pemimpin informal. Tetapi setelah berkembangnya zaman, budaya Melayu yang disebut Melayu Muda membentuk guru beberapa kerajaan Melayu dengan dasar Islam, maka muncullah pemegang kendali kerajaan yang disebut raja, sultan, dan pertua. Kehadiran Islam juga telah menampilkan cendekiawan yang disebut ulama. Dengan demikian, kehidupan Melayu muda ini dipandu oleh raja, ulama, pemangku adat, dan tokoh tradisi. Etika penguasa Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola pemerintahan dan budaya Melayu. Dalam khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Penguasa harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Berdasarkan Taj al-Salatin, ada 10 sifat raja atau pemerintahan yang baik. Yang pertama, tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar. Yang keempat, baik rupa dan pekertinya supaya dikasihi dan dihormati oleh rakyat. Yang kelima, pemurah. Yang keenam, mengenang jasa orang tua dan tahu balas budi. Yang ketujuh, berani. Yang kedelapan, cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai. Yang kesembilan, mengurangi atau tidak berfoya-foya atau tidak bermain dengan perempuan. Dalam konteks Melayu, arif dan bijak memiliki makna yang berbeda. Arif lebih merujuk kepada kemampuan pembawaan diri dalam proses sosialisasi, sedangkan bijaksana lebih mengarah kepada pengolahan pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, relevansi kepemimpinan tradisi Melayu dalam konteks kepemimpinan kekinian. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntut, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Model kepemimpinan tradisi Melayu kini telah disederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasional di era kontemporer. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Pemimpinan transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Sifat pemimpin ideal menurut etika budaya Melayu yaitu sebagai pemimpin banyak tahunya, sebagai pemimpin banyak tahannya, sebagai pemimpin banyak bijaknya, sebagai pemimpin banyak cerdiknya. Jika melihat sifat pemimpin ideal yang ada dalam tradisi budaya Melayu, maka akan sangat relevan dengan model kepemimpinan transformasional pada masa kini. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi proses pertukaran atau perubahan seperti kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.